Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Dordes Media. Informasi seputar Islam yang menarik. Akhir-akhir ini kita masih membahas mengenai nasab Ba'alawi. Banyak pihak yang menggugat bahwa nasab Ba'alawi tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Dan di lain sisi, banyak pihak yang membelanya dan menganggap bahwa nasab Ba'alawi sampai kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, akhlak dan ilmu lebih utama daripada geger nasab. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Profesor Muhammad Quraish Shihab, yang merupakan salah seorang habaib yang bahkan tidak pernah mau dipanggil Habib. Pakar ilmu tafsir Al-Quran ini menekankan akhlak dan ilmu. Dalam membincang tentang silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW, dalam beberapa tayangan di media digital, beliau menyampaikan tidak mau dipanggil Habib karena merasa belum pantas dan belum mengamalkan secara sempurna apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal kita semua tahu bahwa beliau seorang alim besar bagi bangsa Indonesia, di mana beliau merupakan seorang mu'alif atau penulis dari berbagai buku yang menjadi literasi bagi dunia Islam di Indonesia. Dan karya terbesarnya adalah Tafsir Al-Misbah, yang isinya menjelaskan tentang maksud-maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kemampuan manusia dalam menafsirkan sesuai dengan keberadaan seseorang pada lingkungan budaya dan kondisi sosial dan perkembangan ilmu dalam menangkap pesan-pesan Al-Quran. Dalam masalah perdebatan nasab Ba'alawi, beliau lebih kepada ajaran Rasulullah SAW yang lebih mendahulukan akhlak dan ilmu. Orang boleh berbeda pendapat, apakah si A keturunan Rasulullah atau tidak. Di sini lahir yang namanya ilmu nasab. Ingat, ajaran Rasulullah tidak perlu mengklaim, tapi buktikan hal tersebut melalui akhlak dan ilmu. Jelas Profesor Dr. Quraish Shihab. Dan posisi orang alim lebih tinggi dibanding orang dengan nasab yang tinggi. Hal ini sering beliau sampaikan pada beberapa kesempatan perdebatan dan perbincangan tentang keturunan Rasulullah yang mengarah pada sikap saling menghina, memojokkan, merendahkan, dan hal negatif lainnya, justru tidak membuat Rasulullah bangga, karena Nabi mengutamakan akhlak dan ilmu dalam perdebatan. Jadi bagi orang awam seperti kita ini, biarkan pakar nasab dan pihak Ba'alawi yang membahas mengenai hal ini. Bagi yang bukan berada di bidangnya, kita ikuti saja perkembangan selanjutnya, tanpa harus saling menjelekkan antar sesama. Kata beliau, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, yang ingin saya sampaikan, mari kita tonjolkan akhlak kita, ilmu kita, pengabdian kita. Itulah yang menjadikan Rasulullah bangga. Orang ribut tentang apakah ini keturunan Rasulullah atau tidak, saya tidak komentar itu. Masalah Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 23. Yang artinya, itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengajarkan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikan itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah tafsir ayat ini, menurut Abdullah Ibnu Abbas menyatakan, memang tidak diingkari adanya wasiat atau anjuran serta perintah untuk memperlakukan Ahlul Bait dengan perlakuan yang baik dan menghormati serta memuliakan mereka. Karena sesungguhnya mereka berasal dari keturunan yang suci, dari Ahlul Bait, yang paling mulia di muka bumi, dipandang dari segi keturunan, kedudukan, dan kebanggaannya. Ada jaminan di dalam Al-Quran bahwa keturunan Rasulullah masih berlaku. Ini disepakati
Di sisi lain ada orang yang bukan keturunan Nabi, tapi dianggap keluarga Nabi oleh Nabi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Salman Al-Farisi bukan darah daging Rasulullah SAW. Ia juga bukan keturunan suku Quraisy, melainkan orang Persia. Namun ia diakui Nabi Muhammad sebagai ahlul baitnya. Menurut Profesor Quraisy, orang yang memperhatikan garis keturunan bukan hal jelek sehingga layak diapresiasi. Dengan begitu, perkembangan ilmu juga terjadi. Perhatian manusia ke garis keturunan bukan hal baru, karena bab ini juga terjadi di dunia penelitian dan riset. Seperti memperhatikan keturunan dari hewan, sehingga bisa diambil sebuah kesimpulan ilmiah. Masyarakat tidak hanya dari Arab, tapi juga umum, sangat memperhatikan garis keturunan atau nasab. Bukan hanya garis keturunan manusia, tetapi juga binatang. Jadi wajar apabila ada orang yang memperhatikan garis keturunan, bobot, bebet, bibit. Tandas Profesor Quraisy. Kita ketahui bersama, di media sosial terjadi diskusi ilmiah antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Habib Hanif Al-Atos tentang nasab. Kiai Imaduddin dengan kajian ilmiahnya menyatakan bahwa ada nasab dari kalangan Ba'alawi yang keberadaannya tidak tercatat selama 500 tahun. Lalu perbincangan tersebut meluas menjadi perdebatan di kalangan habaib. Terlepas dari semua polemik itu, mari kita satukan di antara perbedaan yang ada. Bagi yang bukan ahlinya, cukup menjadi penonton dan pendengar saja. Dan jika ada kemungkaran, baik dilakukan oleh oknum habaib atau bagi oknum penggugat nasab habaib, maka tugas kita ada 3. Yang pertama, jika di antara kita memiliki kekuasaan dan kaliber ilmu tentang nasab, apakah tersambung atau tidak, maka damaikanlah dan buatlah kajian ilmiah yang sekiranya bisa diterima oleh semua pihak. 2. Jika di antara kita merupakan seorang tokoh yang disepuhkan atau dituakan dalam suatu masyarakat, maka PR kita adalah memberikan arahan dan nasihat-nasihat yang baik, sehingga antar umat Islam di Indonesia terjalin hubungan yang harmonis. Yang ketiga, jika kita bukan dari golongan kedua di atas, maka doakan agar polemik ini segera selesai, sehingga tetap berlaku cita-cita bersama bagi kita umat muslim di Indonesia, yaitu menjadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian ulasan pada kesempatan ini. Masih tetap bersama Nurdes Media, media Islami yang mencerahkan cara berpikir dan mensikapi setiap polemik keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.